Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isni Lailan dari jurusan Public Relation Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, manfaat, serta faktor-faktor yang menghambat keterampilan berbicara. Menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan sebagai bentuk kata berbicara disebut sebagai alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Pada hakikatnya, berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan utama dari berbicara adalah untuk komunikasi. Tujuan berbicara merupakan pedoman bagi pembicara untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan idenya untuk sebuah pembicaraan tertentu. Perbedaan tujuan berpengaruh pada bentuk ide yang dikembangkan, kemasan yang digunakan, dan performa penyampaiannya. Tujuan berbicara yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan. Tujuan berbicara jenis ini merupakan tujuan yang paling dominan dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, seperti menerangkan sesuatu, menjelaskan proses, konsep, dan data, mendeskripsikan benda, dan berbagai kegiatan informasional lainnya. Yang kedua ada rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar sehingga pendengar menjadi merasa terhibur oleh adanya pembicara. Pembicaraan semacam ini biasanya berbentuk lawakan, guyonan, candaan. Namun demikian, bergosip juga merupakan salah satu bentuk pembicaraan yang bertujuan untuk menghibur. Dengan syarat tidak dilakukan dengan penghinaan, penghakiman, dan berbagai bentuk penekanan psikologis yang lainnya. Yang ketiga, ada persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini berarti tujuan pembicaraan ini lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya pikat. Tujuan berbicara jenis ini banyak digunakan oleh seseorang dalam kegiatan kampanye, propaganda, penjualan, dan lain-lain. Argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Ciri khas tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan rasional di dalam bahan pembicaraan yang digunakan pembicara. Berbicara jenis ini banyak digunakan dalam kegiatan diskusi ilmiah, keilmuan, dan debat politik. Lalu ada manfaat keterampilan berbicara. Manfaat keterampilan berbicara adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme. Sebagai seorang karyawan atau pimpinan, keterampilan berbicara merupakan salah satu kemampuan yang harus Anda kuasai. Dengan kemampuan berbicara yang Anda miliki akan semakin meningkatkan profesionalisme kerja Anda. Yang kedua, ada meningkatkan kemampuan dan kualitas diri. Secara tidak langsung, kemampuan berbicara akan mengasah kemampuan diri yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas diri Anda. Yang ketiga, memperluas jaringan. Kemampuan berkomunikasi dengan baik atau keterampilan berbicara yang Anda miliki dapat memperbanyak teman, kenalan, rekan bisnis yang bisa memperluas jaringan Anda. Yang keempat ada meningkatkan rasa percaya diri. Percaya atau tidak, jika Anda terbiasa berbicara di depan umum dan selalu sukses saat melakukannya, rasa percaya diri Anda secara otomatis juga akan semakin meningkat. Rasa percaya diri ini bisa Anda tuangkan dalam berbagai aspek kehidupan yang bisa mendorong Anda menjadi sukses. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang. Yang pertama ada kepekaan terhadap fenomena. Faktor ini berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai sumber ide. Seorang pembicara yang baik akan mampu menjadikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, walaupun sekecil apapun, sebagai sumber ide. Baliknya, seseorang yang tidak tanggap terhadap fenomena tidak akan mampu menghasilkan gagasan, walaupun sebuah peristiwa besar terjadi pada dirinya. Yang kedua ada kemampuan kognisi dan imajinasi. Penggunaan kognisi atau imajinasi ini sangat berhubungan dengan tujuan pembicaraan yang akan ia lakukan.
Yang ketiga ada kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan pembicara mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. Dalam kaitannya dengan faktor bahasa, pembicara yang baik hendaknya menguasai benar seluruh tataran linguistik dari fenom hingga semantik pragmatik, sehingga ia akan mengemas ide tersebut secara tepat makna dan tepat kondisi. Selain itu, kemampuan ini juga berhubungan dengan organ berbicara seseorang. Seorang pembicara yang mengalami kelainan dengan organ penghasil bunyinya akan mengalami hambatan ketika berbicara. Misalnya seseorang yang cadel. Seseorang yang cadel akan kesulitan melafalkan huruf R, sehingga tuturan kata yang dihasilkan menjadi kurang sempurna. Yang keempat, ada kemampuan psikologis. Kemampuan psikologis berhubungan dengan kejiwaan pembicara. Misalnya keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologis ketika berbicara. Seseorang yang mampu mengemas ide dengan baik bisa saja kurang mampu menyampaikan ide tersebut secara lisan, karena terganggu oleh ketenangan ketika berbicara atau bahkan yang tidak menyampaikan idenya karena tidak memiliki keberanian, gugup, dan mendapat tekanan ketika berbicara. Yang terakhir, ada kemampuan performa. Kemampuan performa lebih berhubungan dengan praktik berbicara. Seorang pembicara yang baik akan menggunakan berbagai gaya yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan pembicaraannya. Gaya juga berhubungan dengan perilaku ketika seseorang melakukan pembicaraan seperti ekspresi, kesanggupannya membangun komunikasi interaktif, dan bahkan berhubungan dengan penampilan berpakaian pembicara. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.